Halo guys, kembali lagi ke virtual based learning untuk mata kuliah algoritma dan programming. Jadi di sini gua Calvin di video kali ini bakal ngejelasin tentang materi insertion sort. Nah, itu gimana? Kita langsung masuk aja ke algoritmanya. Ya. Jadi di sini udah disiapin nih, ini kayak video singkat gitu, boleh diperhatiin dulu. Nah, itu lingkaran kuning itu variabel yang lagi dibandingin ya. Buat lebih jelasnya, habis ini beres bakal gue jelasin. Nah, udah selesai, bentar nih gue jelasin lebih rincinya ya. Nah, di sini kayak yang kalian bisa lihat. Nah, di sini disiapin dulu nih. Ini baris ini buat yang di kiri itu buat sorted numbers. Buat yang di kanannya ini unsorted numbers ya. Nah, sekarang gini, di baris pertama, di sebelah kiri masih nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ini isinya angka yang masih belum kesort. Kita lanjut, yang keduanya di sini masuk nih 5, ini tuh angka pertama yang udah disort, yang ini belum. Di sini angka 2 ini lagi mau dibandingin sama ini. Lebih besar yang mana? Jelas lebih besar yang 5 dong. Karena itu 5 posisinya ditukar menjadi posisi yang kedua, dan yang angka 2 ini ditukar menjadi posisi pertama. Nah, itu di baris ketiga ya. Balik lagi di sini. Kita bandingin angka 5 sama angka 4. Nah, begitu seterusnya sampai di baris ke ini nih. Yang baris ke-5. Di sini 6 kan lebih besar dari 1. Nah, berarti nggak ketukar kan? Apa yang terjadi? Di sini angka 1 bakal dibandingin sama angka-angka sebelum angka 6. Jadi di sini 1 bakal dibandingin sama angka 5. Nah, 5 lebih besar, jadi posisi nggak berubah. Dibandingin lagi sama angka 4. Nah, kan 4 masih lebih besar, jadi nggak berubah. Nah, setelah dibandingin sama kedua, baru di sini masih lebih besar juga, maka dari itu 1 ditukar menjadi ke yang paling depan. Nah, terus di baris selanjutnya kita bisa lihat di sini udah ada 1, 2, 4, 5, sama 6. Cuma di sini ada angka 3. Balik lagi kayak cara yang di baris sebelumnya. Dibandingin terus sama angka yang ada di sebelah kiri sampai ketemu di mana angka di sebelah kiri itu lebih kecil daripada angka di sebelah kanan. Jadi di sini di 3 pas lagi dibandingin sama 4 masih jalan, tapi pas sudah dibandingin sama angka 2 kan 2 ini lebih kecil dari 3, makanya 3-nya dimasukin ke posisi setelah 2. Makanya udah deh di sini jadi hasilnya udah kesort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini kan udah nggak ada nih angka yang belum disort, jadinya udah programnya ke N. Nah, buat lebih jelasnya bakal dilanjutin sama Dimas ya. Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai insertion sort. Jadi di sini kita akan mengimplementasikan algoritma kita ke dalam bahasa pemrograman C. Jadi di sini ada sebuah prosedur yang namanya insertion sort. Nah, di sini di dalam insertion sort ada dua looping atau nested loop. Di sini looping yang pertama untuk variabel i dimulai dari 0, kita looping sampai size array-nya, kemudian kita incrementkan. Kemudian untuk looping kedua atau looping dalamnya, kita punya variabel j dimulai dari i, kita looping selama lebih dari 0 dan kita decrementkan. Kemudian kita akan cek jika seandainya array index sekarang kurang dari array index sebelumnya, maka kita bisa lakukan swap. Kita lakukan terus-menerus sampai semuanya tersortir. Nah, sebagai gambaran misalkan kita punya sebuah array yaitu 7, 1, 6, 4, dan juga 8. Indeksnya mulai dari 0 sampai 4, array ini memiliki panjang 5. Nah, jadi konsep dari insertion itu sendiri adalah sederhananya kita akan bergerak dari kiri sampai kanan. Tapi dalam pergerakan itu kita akan mengecek sampai sebelah kiri sampai mentok. Jadi misalkan kita bergerak dari indeks ke 0. Kita bergerak dari indeks ke 0, yaitu nilainya 7. 7 di sini kita akan bandingkan dengan sebelah kirinya. Tapi di sini karena
7 ini merupakan indeks awal, sehingga dia tidak perlu dibandingkan lagi dengan siapapun. Sehingga kita bisa langsung gerak lagi ke indeks ke-1. Indeks ke-1 nilainya adalah 1. 1 akan dibandingkan dengan indeks sebelumnya, yaitu indeks 0. 1 akan dibandingkan dengan 7. Nah, jika seandainya 1 kurang dari 7, maka posisi 7 sama 1 akan ditukar. Kemudian, pada saat udah dibandingkan dengan 0, maka karena dia udah di posisi 0 sekarang, dia nggak bisa dibandingkan dengan siapa lagi, maka kita langsung gerak lagi ke kanan, yaitu indeks kedua. Indeks kedua nilainya adalah 6. Nah, di sini 6 ini akan dibandingkan dengan 1 dan juga dengan 7. Jika seandainya 6 kurang dari 1, maka dia akan ditukar, dan hasil penukarannya akan dibandingkan lagi dengan 7. Jika seandainya hasil penukaran 6 dengan 1 itu kurang dari 7, maka hasilnya juga akan ditukar. Kemudian gerak lagi ke indeks ketiga. Indeks ketiga nilainya 4 akan dibandingkan dengan 2, 1, dan juga 0. Kemudian gerak lagi ke indeks 4 akan dibandingkan lagi dengan indeks 3, 2, 1, 0, dan seterusnya jika seandainya kita masih punya array. Nah, di sini kita langsung saja implementasikan. Di sini kita punya double looping, yaitu variabel i dan juga variabel j, di mana variabel i-nya dimulai dari 0, kita punya i sama dengan 0, j-nya dimulai dari i, berarti j-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa dia akan nge-looping ketika j-nya itu lebih dari 0, tapi karena di sini j-nya sama dengan 0, otomatis untuk variabel j-nya di sini loopingnya tidak akan tereksekusi. Jadi kita bisa lanjut ke looping kedua, kita incrementkan nilai i sehingga i-nya sekarang adalah 1. Nah, kalau i-nya 1, maka j-nya juga 1. Nah, di sini kita akan fokus pada indeks yang ke-1. Kita akan fokus ke indeks ke-1, berarti kita akan membandingkan nilai 1 sama indeks sebelumnya, yaitu indeks ke-0 atau nilainya 7. Kita akan membandingkan 1 dengan 7. Nah, di sini kita lihat 1 sama 7, otomatis kan 1 kurang dari 7 ya. Karena 1 kurang 7, kita bisa langsung tukar posisi 1 sama 7-nya. Nah, karena begitu, jadi kita tukar aja 1, 7, 6, 4, 8. Nah, kemudian habis j sama dengan 1, kita dikremenkan sehingga j-nya sekarang adalah 0. 0, kita lanjut ke loop yang ketiga. Di sini i sama dengan 2, j sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat lagi. Untuk susunan arraynya sekarang adalah 1, 7, 6, 4, 8. Kita fokus ke j sama dengan 2 atau indeks kedua. Indeks kedua itu adalah 6. 6 akan dibandingkan dengan 7 dan akan dibandingkan lagi dengan 1. Nah, di sini kita lihat 6 sama 7. 6 itu kurang dari 7 atau indeks kedua kurang dari indeks 1. Karena demikian, maka ditukar aja 1, 6, 7, 4, 8. Nah, kemudian j sama dengan 2 dikremenkan sehingga nilainya j sama dengan 1. Kita lihat posisi sekarang indeks 1 yaitu 6. Indeks 1 adalah 6. 6 akan dibandingkan dengan 1. Nah, di sini karena 6 lebih besar daripada 1, maka kita nggak perlu swap ya. Kemudian j sama dengan 0, kemudian langsung loop keempat. Loop keempat berarti increment i-nya jadi 3, j-nya sama dengan 3. Nah, di sini fokus ke indeks yang ketiga. Indeks ketiga sekarang adalah 7. Indeks ketiga itu adalah 4. 4 akan dibandingkan dengan 7, dibandingkan dengan 6, dibandingkan lagi dengan 1. Nah, di sini kita akan mengecek 4 sama 7. Karena 4 kurang dari 7, maka kita swap. Kemudian kita lanjut lagi, j sama dengan 2, fokus ke indeks kedua. Indeks kedua itu adalah 4. 4 kurang dari 6, maka ditukar. Kemudian fokus lagi ke j sama dengan 1, berarti indeks 1, 4. 4 kurang dari lebih dari 1 sehingga tidak perlu di swap. Kemudian looping kelima i4 j4. Nah, di sini kalau kita perhatikan kan otomatis sudah terurut ya secara ascending 1 4 6 7 8 sehingga nanti ketika j-nya 4 3 2 dan juga 1 dan juga 0 tidak ada yang perlu di swap lagi. Sehingga hasil dari sortingnya secara ascending adalah 1 6 4 7 dan juga 8. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.